Perkenalkan, nama saya Josephine Benadia Juliani dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek indikator alami asam basa, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan warna indikator asam basa alami dan untuk menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami. Alat yang digunakan adalah cobek, 3 pipet, dan 16 gelas bening. Untuk bahan sendiri ada Sprite, garam dapur, soda kue, daun pandan, kapur sirih, gula, buah naga, cuka, kunyit, dan odol, di mana porsi masing-masing dapat disesuaikan. Berikut proses pembuatan larutan indikator alami. Yang pertama, potong kecil-kecil kunyit dan haluskan menggunakan ulekan dan cobek. Setelah halus, masukkan halusan kunyit tersebut ke dalam air hangat, biarkan, dan aduk. Untuk indikator yang kedua, ambil buah naga, potong kecil-kecil, dan haluskan buah naga tersebut dengan cobek dan ulekan. Setelah dirasa halus, masukkan halusan tersebut ke dalam air hangat, diamkan sejenak, lalu aduk. Untuk indikator yang ketiga, ambil daun pandan, potong kecil-kecil, kasih air, dan haluskan dengan menggunakan ulekan dan cobek. Apabila sudah dirasa cukup, ambil cairan yang dihasilkan menggunakan pipet dan dipindahkan ke wadah yang lain. Proses menentukan warna asam, basa, dan netral masing-masing indikator. Untuk langkah pertama, siapkan 3 gelas yang berisi 1/3 air hangat. Untuk gelas yang pertama, kita masukkan kapur sirih secukupnya dan aduk sampai rata. Untuk gelas yang kedua, kita masukkan garam secukupnya, aduk hingga rata juga. Untuk gelas yang ketiga, kita ambil cuka dan tetesi secukupnya. Setelah larutan dan indikator siap, teteskan indikator pada setiap larutan. Yang pertama, ambil indikator kunyit menggunakan pipet dan tetesi pada larutan kapur sirih, larutan cuka, dan larutan garam. Tetesi hingga 2-3 tetes pada setiap larutan. Lalu amati perubahan warna pada kapur sirih menjadi merah muda sedikit, dan di larutan cuka menjadi kuning, dan di larutan garam menjadi kuning pekat. Indikator yang kedua yaitu buah naga. Ambil cairan buah naga, masukkan ke larutan kapur sirih, garam, dan cuka. Tiap larutan ditetesi 2-3 tetes indikator. Lalu amati perubahan yang terjadi. Pada kapur sirih menjadi warna kuning, pada garam menjadi warna merah muda, dan pada cuka menjadi merah muda dan sedikit pekat. Untuk indikator yang ketiga yaitu daun pandan, ambil ekstrak daun pandan secukupnya pada pipet, masukkan pada larutan kapur sirih, larutan cuka, dan larutan garam. Masing-masing larutan ditetesi 2-3 tetes ekstrak daun pandan. Lalu amati perubahan warnanya. Larutan garam menjadi hijau pekat, larutan cuka menjadi sedikit hijau, dan larutan kapur sirih menjadi kuning. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu proses menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami. Siapkan 4 gelas yang berisikan larutan gula, Sprite, pasta gigi, dan soda kue. Lalu teteskan indikator pada larutan sebagai berikut. Indikator buah naga kita teteskan pada larutan gula. Dan selanjutnya untuk indikator kunyit, kita teteskan pada larutan Sprite.
Selanjutnya kita ambil indikator ekstrak pandan dan kita masukkan pada larutan pasta gigi. Dan selanjutnya kita masukkan kembali indikator kunyit pada larutan soda kue. Lalu dapat kita lihat perubahan warnanya. Untuk soda kue menjadi kuning, untuk pasta gigi menjadi agak hijau, yang Sprite agak kuning, dan yang larutan gula menjadi sedikit merah muda. Berikut adalah data hasil perubahan warna indikator. Yang percobaan pertama yaitu larutan cuka yang bersifat asam dapat merubah larutan buah naga menjadi ungu, larutan daun pandan menjadi hijau, dan larutan kunyit menjadi kuning. Untuk percobaan kedua yaitu indikator larutan kapur siri yang bersifat basa dapat merubah larutan buah naga menjadi kuning, larutan daun pandan menjadi kuning, dan larutan kunyit menjadi merah muda. Untuk percobaan yang ketiga yaitu indikator larutan garam yang bersifat netral yang menghasilkan warna larutan buah naga ungu, larutan daun pandan hijau, dan larutan kunyit menjadi kuning. Berikut adalah tabel hasil warna dan sifat larutan. Untuk percobaan yang pertama yaitu larutan gula yang dapat merubah indikator buah naga menjadi berwarna pink keunguan. Hal ini menandakan bahwa larutan gula bersifat netral. Yang percobaan kedua yaitu larutan Sprite yang merubah indikator kunyit menjadi warna kuning. Hal ini menandakan bahwa larutan Sprite itu bersifat asam. Yang percobaan ketiga terdapat larutan pasta gigi yang merubah indikator daun pandan menjadi warna hijau. Hal ini menandakan bahwa larutan pasta gigi bersifat basa. Untuk percobaan yang keempat terdapat larutan soda kue yang merubah indikator kunyit menjadi warna kuning. Hal ini menandakan bahwa larutan soda kue bersifat asam. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kunyit, buah naga, dan pandan dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan salah kata. Terima kasih.